Baiklah, selamat bertemu kembali ya bagi peserta didik yang Bapak sayangi. Pada kesempatan ini kita masih membahas masalah materi yang berada di bab 3 ya, cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, pada poin E ini mengatasi masalah ekonomi makro dengan tema atau subjudul kecilnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Yang menjadi pemegang atau pemegang wewenang dalam kebijakan moneter ini berada di tangan Bank Sentral ya, atau Bank Indonesia. Nah, pihak bank inilah yang menjadi sebagai badan atau pihak yang memberikan informasi kepada semua bank-bank yang ada itu bagaimana caranya agar setiap bank dapat melakukan kebijakan dengan menurunkan suku bunga. Maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi untuk berkembang dalam usaha ya, untuk berkembang dalam usaha karena tidak semua orang yang bergerak di bidang ekonomi itu tentunya memiliki dana yang cukup sebagai modal usaha. Tentu mereka melakukan pinjaman kepada pihak-pihak bank, entah itu bank yang ada di masing-masing wilayah tertentu ya, yang dimana tempat para pelaku ekonomi itu berada. Mengapa harus menurunkan suku bunga? Tujuannya itu tidak lain adalah untuk menimbulkan gairah para pelaku ekonomi untuk bisa meminjam dana ke pihak bank. Dengan begitu, dengan informasi bahwa suku bunga turun, maka akan menimbulkan minat dari para pelaku usaha. Nah, misal aja kita ambil contoh misalkan ya. Ini misal nih ya, si Salman ini adalah pihak bank ya. Anggap aja contoh ya, pihak bank. Kemudian Dita ya adalah pelaku ekonomi. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dita ini, dia nih bergerak di bidang kita yang sederhana aja ya, UKM ya, usaha kecil menengah ya, UKM. Nah, dia membutuhkan modal. Tentunya kemana dia membutuhkan modal? Tentu ke pihak bank. Nah, oleh pihak bank tadi, Salman memberikan suku bunga sebesar 10% ya, 10%. Yang mana sebelum diturunkannya suku bunga ini, Salman menetapkan suku bunga sebesar anggap saja 17% ya. Nah, sekarang kita coba nih. Dita akan melakukan peminjaman ya kepada Salman sebesar 10 juta. 10 juta nih. Jika sebelum
sebelum pihak Bank Sentral atau Bank Indonesia memberikan informasi untuk melakukan penurunan suku bunga, maka si Dita akan kena suku bunga sebesar 17%. Nah, kemudian setelah ada informasi atau ada kebijakan dari pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 10%, maka berapakah bunga yang akan dibayarkan oleh Dita sebelum dan sesudah kebijakan penurunan suku bunga tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita kalikan aja ya, 10 juta ini. 10 juta ya. 10 juta ini. Nah, kita kalikan dengan 17%. Hasilnya berapa? Ini dengan yang 10 juta kalikan dengan 10%. Coba kita hitung ya. Bapak coba pakai kalkulator aja. Nah, coba 10 juta kita kali dengan 17%. Sama dengan berapa? Berarti 1.700.000 ya. 1.700.000. Kalau begitu yang 10% berapa? Sama dengan 1 juta ya. Di 1 juta nih. Nah, coba 10 juta kali dengan 10%. Nah, 1 juta. Sekarang bandingkan nih. Kalau sebelum kebijakan ini, kebijakan penurunan suku bunga ya, sebelum kebijakan suku bunga diturunkan, itu Dita akan membayar bunga sebesar ini, 1.700.000 bunganya. Kalau dia meminjam selama 6 bulan, bayangkan aja tuh, 6 bulan kali 1.700.000 jadi berapa ya? Nah, dengan yang sesudah kebijakan penurunan suku bunga ya 10%, maka Dita membayar sebesar 1 juta. Nah, dengan hal-hal seperti inilah mengapa pemerintah melakukan penurunan suku bunga. Itu maksudnya apa? Maksudnya agar kebijakan atau geliat perekonomian itu semakin meningkat dilakukan oleh para pelaku ekonomi ya. Itu. Jadi semakin turun suku bunga, orang akan berminat meminjam di bank untuk modal usaha. Yang pasti untuk modal usaha ya, jangan untuk modal untuk ngajak teman makan-makannya. Si Salman ngajak si Dita makan-makan, salah ya. Nanti kerepotan nanti si Salman bayar bunganya. Nah, ini kebijakan moneter ya. Oke. Sekarang kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor pajak. Ayo sekarang coba kita pikirkan. Pajak
Apa manfaat pajak bagi kita dulu ya? Manfaat pajak bagi kita. Ada yang bisa jawab? Nah, ini coba manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama mungkin kita bisa beri contoh untuk apa? Membangun dan prasarana ya. Ini seperti apa? Misalkan jalan raya, apalagi rumah ibadah, apalagi pelabuhan laut, tempat pariwisata, apalagi nih untuk dari pajak biasanya. Nah, yang lain untuk kegiatan ini dan lain-lain aja ya, masih banyak lagi dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua nih apa biasanya? Untuk pendidikan. Ini kalau untuk pendidikan biasanya apa? Dari dana BOS ya. Nah, BOS ujung-ujungnya apa? Siswa bisa bersekolah dengan biaya lebih ringan ya. Kalau kita sebut dengan apa itu, dengan sekolah tanpa biaya, nggak ada ya, nggak ada. Dimanapun sekolah pasti ada biaya ya. Minimal dia ketika dia berangkat sekolah pasti beli buku ya sendiri. Nggak ada sekolah gratis, salah itu. Kalau ada sekolah gratis berarti bajunya gratis gitu ya, baju seragam gratis, sepatu gratis, alat-alat tulis gratis. Nah, kenyataannya sekarang kan kalian ketika sekolah pasti beli buku kan untuk menulis. Yang gratis itu adalah kadang-kadang untuk dipergunakan biaya pembayaran sekolah biasanya. IP3 atau apa itu biasanya kadang-kadang seperti itu. Tetapi tidak gratis 100%, mungkin dibantu juga ya. Ada namanya mungkin kalau sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang memang perlu bantuan dari komite biasanya mengut dari dana ini ya. Tapi hasil dari kesepakatan dengan orang tua biasanya. Tidak serta-merta seperti itu. Ini untuk biaya pendidikan baik di tingkat sekolah dasar sampai tinggi ya. Ini manfaat pajak. Nah, yang dari ini aja kita bisa merasakan nih manfaat dari pajak nih. Jalan raya misalkan. Coba bandingkan dulu ya. Kita dari Sembuluh ke Sampit sebelum jalan bagus nih, bisa berapa jam kita tempuh sana? Kadang bisa satu hari kan, nggak PP. Berangkat pagi, besok baru bisa pulang karena sampainya susah. Nah, ketika jalan sudah bagus, wah sekarang bisa PP 2-3 kali PP bisa. Kemudian kita bisa dapat beribadah di rumah ibadah yang dibangun juga dari pajak juga ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, tidak semua sumber yang diperoleh dari pajak serta-merta langsung dikasih begitu saja, tidak ya. Dikumpulkan. Ini dikumpulkan oleh pemerintah baru kemudian disalurkan ke masyarakat lagi. Jadi intinya dari masyarakat untuk masyarakat. Ini ya, ini kebijakan untuk mengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Artinya pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat yang diterima oleh pemerintah itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk macam-macam ya. Ada istilah sekarang kan bantuan langsung tunai, itu juga dari pajak tuh. Ada untuk kesehatan juga dari pajak juga. Nah, macam-macam ya, seperti itu. Nih, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Ini jalan ini dari pajak nih, dibangun nih ya. Nah, bayangkan aja nih pembangunan dari yang tadinya nggak ada jalan seperti ini,
dibangun dari pajak. Coba kita ilustrasikan nih ya. Ini anggap saja nih di sini tempat sini adalah menuju ke tujuan sini ya. Itu 150 kilo misalkan. 150 kilo ya, kita ilustrasikan ya. Nah, jarak tempuh sekitar 4 jam. 4 jam ya. Ketika sebuah truk membawa barang-barang ekonomi yang untuk dijual di suatu tempat, dia harus melalui jalan 150 kilo dengan jangka waktu 4 jam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka harga terhadap barang yang dibawanya itu tentu akan lebih mahal. Karena apa? Karena dipengaruhi kondisi jalan. Bayangannya kondisi jalan yang rusak itu kan dia butuh berapa waktu istirahat tuh. Berapa snack atau makanan ringan yang harus ditempuhnya. Belum lagi BBM-nya boros karena jalan-jalannya becek, rusak dan sebagainya. Nah, sekarang ketika sudah bagus jalannya, wah, jarak yang 150 kilo tadi bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Wah, 150 nggak ada 1 jam kecuali ngebut ya. Ya mungkin kita 150 kilo bisa ditempuh sekitar berapa ya, minimal 2 jam aja lah, kita ambil separuh ya dari 4 jam. Nah, ketika bisa ditempuh 2 jam 150 kilo tanpa ada halangan, tentu harga barang yang dibawanya ini akan lebih murah karena jalan yang ditempuhnya enak ya, tidak banyak istirahat, tidak terlalu banyak makan bensin, naik turun bukit segala macam. Kan bayangkan aja kalau sebuah kendaraan naik bukit itu butuh kekuatan ekstra tuh, sehingga boros tuh bensinnya. Nah, ketika jalan bagus kan lancar tuh, bisa cepat. PP pun bisa dia. PP jadi yang 4 jam tadi, yang sekali berangkat 4 jam, bisa PP dia. Karena 2 jam aja sekali tempuh. Makanya ini tujuannya berakibat kepada harga barang murah dan bermutu itu bisa ditempuh apabila infrastruktur jalan itu baik. Bukti aja nih, dari Sembuluh ke Sampit sekarang berapa, 2-3 kali orang PP bisa aja ya. Harganya pun bisa lebih murah dibandingkan dulu tuh. Nah, kemudian ini sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya apa? Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, kemudian pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Ini tradisional ya, mungkin ini lebih dialami oleh para kakek nenek buyut kita dulu itu. Mereka melakukan sistem ekonomi secara tradisional. Dulu sebelum dikenal dengan alat pembayaran uang ya, orang melakukan kegiatan tukar-menukar secara barter ya. Jadi gula ditukar dengan beras gitu ya. Kemudian jagung ditukar dengan sagu gitu. Itu dulu. Jadi sistem ekonomi tradisional itu pertukarannya dilakukan dengan sistem barter. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Nah, ini biasanya kalau kita tahu bagaimana cara menanam, bercocok tanam, itu tahunya dari mana? Dari orang tua ya. Bagaimana cara menugal, bagaimana cara panen dan sebagainya. Tidak ada yang bisa dilakukan apabila tidak diajarkan, itu maksudnya. Namanya turun-temurun itu. Secara turun-temurun diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Modal sedikit, ya saja dulu ya. Mana kita tahu bisa minjam uang di bank ya. Beda sekarang ya. Kita bisa meminjam uang di bank untuk melakukan pengembangan usaha kita. Belum mengenal pembagian kerja.
Nah, kita tidak tahu itu bagaimana cara membagi kerja yang baik ya. Ini harus kerja ini, kamu harus kerja itu. Tidak ada dulu itu. Semuanya, kalau dia melihat satu malas, diambil alih seperti itu ya. Kemudian terikat tradisi. Ini tradisi kalau ini di daerah-daerah kampung itu pasti akan begitu kental ini ya, tradisi. Kemudian sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Ini kalau namanya sistem ekonomi komando, ini berarti kita mengikuti apa yang diarahkan saja ya, dari atas sampai ke bawah. Itu yang diajarkan, itu yang kita lakukan. Kalau tidak diajarkan kita atau tidak diperintah, kita tidak melakukan apa-apa ya. Makanya di sini peran pemerintah itu sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau swasta sangat kecil ya. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Semua alat sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada yang namanya orang per orang itu mempunyai hutan tempat dia berproduksi miliknya sendiri, nggak ada itu ya. Memiliki tanah yang luas untuk menjadi sebagai sumber daya bagi usahanya juga nggak ada. Itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ini ciri-cirinya apa nih? Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Kemudian timbul persaingan dalam masyarakat. Kemudian setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kemudian yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ini sistem ekonomi pasar ya. Jadi artinya ini menitik beratkan atau semuanya aktivitas itu dilakukan oleh swasta. Jadi tidak ada campur tangan secara penuh oleh pemerintah. Beda dengan sistem komando tadi ya. Ini artinya perbedaan antara dua hal tadi. Sistem komando itu semuanya di dalam satu tempat itu dikuasai oleh pemerintah. Sementara kalau ekonomi pasar ini oleh pihak swasta. Siapa pihak swasta? Ya semua, termasuk kita-kita ini ya, yang bekerja atau sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kitalah yang berperan aktif di sini. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung, walaupun mereka ada dalam hal-hal kebijakan ya. Kebijakannya seperti apa? Kebijakannya adalah bahwa setiap pelaku ekonomi tidak boleh melakukan aktivitas secara monopoli. Misalkan ada suatu, misalkan aja nih si Ainun ya, jualan baju. Karena dia merasa sendiri jualan baju, dia tetapkan harga satu baju itu 1 juta. Orang yang nggak punya baju mati-matian cari duit untuk beli baju. Nggak boleh seperti itu ya. Oleh pemerintah mungkin akan ditegur. Makanya peran pemerintah memang secara tidak langsung, tetapi dia akan melihat bagaimana para pelaku ekonomi itu berjalan tidak sebagai mana mestinya ya. Nah, di ekonomi pasar ini akan timbul namanya ini ya, persaingan dalam masyarakat nih. Ini akan timbul nih. Pasti akan timbul. Karena apa? Ya coba contohnya tadi. Ketika si Ainun jual baju 1 juta. Nah, maka si Maya jual baju 500.000. Wah, kualitas sama. Maka orang berlomba-lomba membelinya dengan siapa? Pasti dengan si Maya ya. Tidak dengan si Ainun. Karena Ainun mahal sekali gitu ya. Nah, apalagi kalau si Salman ikut campur. Dia menjual baju harga kualitas sama, dia jual harganya 250.000. Wah, orang pasti lari lagi ke Salman. Ini namanya persaingan nih. Akhirnya mau tidak mau si Ainun pun akan ngikut.
harganya sesuai gitu ya. Tapi nggak, yang pasti tidak sampai rugi juga ya. Masa orang jualan cari rugi? Tentu tidak ya. Nah ini terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ini orientasi sistem pasar beberapa negara ya. Ini Kuba, ada Cina, ada Hungaria, Swedia, Inggris, Amerika, Hong Kong. Dalam sistem ekonomi campuran ini, setiap negara tentunya memiliki kebijakan masing-masing. Kebijakannya apa? Bukan secara global, keseluruhan ini tidak ya. Dalam pasar bebas tidak kebijakannya, tetapi di dalam negerinya masing-masing. Kuba di dalam negerinya memiliki kebijakannya sendiri untuk menjalankan ekonomi. Cina juga, Hungaria, Swedia, dan seterusnya mempunyai kebijakan sendiri. Tetapi bagaimana dalam perekonomian pasar bebas? Nah, dalam perekonomian pasar bebas ini semua negara ini bebas ya melakukan kegiatan aktivitas ekonominya. Jadi barang-barang dari Kuba bisa masuk Hong Kong, bisa masuk Inggris, bisa masuk Amerika ya. Jadi Swedia, Hungaria nggak boleh masuk Inggris, Amerika, dan Hong Kong nggak. Bukan begitu. Semua negara ini bebas melakukan kegiatan perekonomian dan bebas juga mengekspor barang-barangnya ke semua negara. Ke semua negara ya. Selama barang-barangnya tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan masing-masing negara yang ditujunya. Nah, misalkan aja kita ambil contoh nih ya, contoh sederhana nih. Ini si Maya nih di Kuba ya. Kemudian si Ainun di Cina. Si Hilda di Hungaria nih. Nah, Maya di Kuba menjual barangnya ke Hilda di Hungaria. Apakah Cina bisa membeli barangnya Maya walaupun tidak dari Kuba tapi ke Hungaria saja? Kata si Ainun nih, dari Cina nih ya, saya nggak berteman dengan si Maya nih, malas beli barang si Maya, langsung lebih baik beli barang ke Hilda aja di Hungaria. Ternyata barang yang ada di Hilda di Hungaria ini barang yang dibeli dari si Maya juga. Jadi si Ainun secara tidak langsung tetap membeli barangnya si Maya, walaupun tidak secara langsung, tetapi membelinya lewat Hungaria ya. Namanya aja perekonomian pasar bebas ya. Nggak bisa orang melarang, siapapun bisa masuk pasar bebas. Nah, nanti kalau kegiatan lainnya, banyak tenaga-tenaga ahli yang masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak memiliki kemampuan yang kuat, skill yang bagus, jangan-jangan bisa kalah nanti kita ya sama orang-orang luar sana. Namanya juga perekonomian bebas ya, masuk saja semuanya, beberapa negara. Inilah yang disebut dengan secara umum gambaran sistem ekonomi campuran itu, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi memecahkan masalah ekonomi. Namun di sini kita diberi contoh orientasi ya sistem pasar beberapa negara itu. Secara garis komando, semuanya memiliki keterhubungannya. Karena setiap negara tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kuba tidak bisa membuat sampo, misalkan sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana. Kuba tidak bisa membuat sampo, sehingga Kuba rata-rata mempunyai rambut keriting semuanya ya. Nah, untuk meluruskan dia harus beli sampo dari Hong Kong. Supaya rambut Kuba tidak keriting lagi gitu ya. Nah, kemudian si Hong Kong ini rata-rata kulitnya putih. Bagaimana cara supaya kulit agak gelap-gelap dikit? Ada formulanya. Formula itu hanya dijual oleh Kuba gitu ya. Jadi si Kuba menjual produknya ke Hong Kong. Jadi si Hong Kong, orang yang berkulit putih, bisa sedikit lebih gelap menggunakan barang dijual oleh Kuba.
Inilah disebut dengan bahwa setiap negara itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan tentunya dia menutupinya bagaimana caranya? Dengan membeli dari negara-negara lain ya. Membeli dari negara-negara lain. Ini saling ketergantungan gitu ya. Dan kelebihannya pun bagaimana? Kelebihannya bisa di ekspornya ke negara-negara lainnya. Dengan demikian, setiap kegiatan perekonomian di setiap negara itu mempunyai keunggulan masing-masing. Oke, ini aja dulu yang kita sampaikan untuk materi kita ya, mengatasi masalah ekonomi. Bapak harap nanti kalian mengerjakan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan di GCR ya. Nanti kerjakan di situ ya. Pertanyaan sehubungan dengan materi kita dari awal tadi. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Terima kasih atas perhatiannya.